Sistem persamaan linear tiga variabel, di mana bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Yang dimana A, B, C merupakan koefisien dan D merupakan konstantanya. Jadi pada intinya sistem persamaan linear tiga variabel itu adalah ada suatu tiga persamaan linear yang diikat dalam suatu sistem, di mana tiga persamaan linear tersebut memuat tiga variabel seperti itu. Untuk lebih jelasnya ada contoh dan bukan contoh dari SPLTV, yaitu sebagai berikut. Bentuk sistem persamaan linear tiga variabel. Dalam hal ini saya akan mengajarkan yang mana contoh dan bukan contoh dari SPLTV. Untuk yang pertama, nah ini adalah SPLTV. Sesuai dengan definisinya, dia memuat tiga variabel dalam tiga persamaannya dan ada tiga persamaan di sini, seperti itu. Yang kedua, ini bukan SPLTV karena terdapat 4 variabel. Untuk yang ketiga, nah ini adalah SPLTV. Ya, walaupun kesannya ada 2 variabel di setiap persamaan. Namun kembali lagi dari definisinya, SPLTV itu memuat 3 variabel dari ketiga persamaannya, seperti itu. Jadi persamaan ini memuat 3 variabel dalam satu sistem, seperti itu ya, ada P, Q, dan R. Untuk yang keempat, ini bukan SPLTV karena ada salah satu variabel yang berderajat 2, yaitu Z-nya ini berderajat 2, seperti itu. Yang kelima, nah ini adalah SPLTV. Walaupun ini ada dalam bentuk pecahannya, seperti itu. Namun, kita bisa lihat dalam ketiga persamaan ini memuat 3 variabel saja, yaitu P, Q, dan R, seperti itu. Penyelesaian SPLTV itu ada 2 metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi. Mungkin di buku atau di internet ada 3 metode, yakni metode yang ketiga itu adalah metode gabungan. Namun metode gabungan itu terdiri dari metode eliminasi dan substitusi sebenarnya, ya. Oke, untuk penyelesaian SPLTV bisa simak contoh berikut. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari SPLTV ini. Untuk penyelesaiannya itu, langkah pertama, mula-mula kita ingin buat dulu menjadi 2 variabel dari SPLTV ini. Nah, dengan cara langkah pertama kita eliminasi dulu salah satu variabelnya. Pada video ini kita eliminasi Z terlebih dahulu pada persamaan 1 dan 2. Maka didapat hasil dari eliminasi Z adalah seperti ini. Yakni kita namai persamaan barunya yaitu persamaan keempat. Untuk langkah kedua, karena kita sebelumnya langkah pertama ini eliminasi Z, maka langkah kedua juga kita eliminasi Z. Kita ambil persamaan 2 dan 3. Kalau untuk 1 dan 3 kita boleh juga ngambilnya ya. Jadi langkah kedua ini kita eliminasi Z pada persamaan 1 dan 3 boleh kita ambil, atau 2 dan 3 seperti itu ya. Untuk mengeliminasi 2 dan 3 ini pada variabel Z kita belum bisa mengeliminasi langsung. Jadi kita butuhkan penyamaan koefisien, yang dimana persamaan kedua ini kita kali 2 dan persamaan ketiga kita kali 1, dan didapatkan persamaan barunya yaitu seperti ini.
Nah, kita eliminasi persamaan ini dengan menambahkannya. Jadi kita bisa hilangkan Z ini dengan tanda tambah ini ya. Jadi pada intinya ini persamaan 2 dan 3 dijumlahkan dan menghasilkan persamaan barunya, yaitu seperti ini ya. Nah, dari persamaan 4 dan 5, kita sudah dapatkan dua variabel yang memuat X dan Y. Jadi, untuk mencari nilai X dan Y, kita eliminasi salah satu variabel ini. Ya, jadi langkah ketiga, kita gunakan persamaan 4 dan 5, eliminasi Y-nya. Nah, eliminasi dari persamaan 4 dan 5 didapatkan nilai X-nya sama dengan 1. Seperti itu. Nilai X sama dengan 1 kita substitusi ke persamaan 4 dan 5 atau 5 untuk mencari nilai Y-nya. Seperti itu. Nah, pada video ini kita substitusi X sama dengan 1 ke persamaan 4. Maka didapatkan nilai Y-nya sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Jadi nilai X dan Y sudah kita dapatkan, lalu kita cari nilai Z-nya. Kita bisa mencari nilai Z dengan substitusi nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Boleh atau 2 boleh, atau yang ketiga. Bebas yang mana ya. Pada contoh ini kita eliminasi X dan Y ke persamaan 1. Maka didapat nilai Z sama dengan 3. Jadi itulah nilai X, Y, dan Z-nya. Seperti ini. Nah, pemodelan SPLTV yang dimaksud adalah kita memodelkan matematika dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Itulah yang dimaksud dari pemodelan SPLTV. Nah, sebagai contoh, dalam permasalahan ini, mula-mula kita lakukan pemisalannya. Dan didapat seperti ini. Yang kedua, kita lakukan untuk pembuatan model matematikanya. Baik, yang pertama kita telaah Wayan membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 4 kg pir seharga 84.000. Jadi persamaan pertama kita peroleh seperti ini. Untuk persamaan yang kedua, kita telaah pernyataannya seperti ini. Maka didapat persamaan kedua yaitu seperti ini. Untuk persamaan ketiga, kita telaah pernyataannya. Maka didapat persamaan ketiganya adalah seperti ini. Ya. Nah, setelah kita dapatkan model matematika seperti ini, kita lakukan penyelesaian SPLTV dan didapatkan hasilnya seperti berikut. Dan tentunya karena yang ditanyakan buah manakah yang paling murah, berarti jawabannya adalah buah jeruk. Seperti itu. Untuk pembahasan SPLTV tadi bisa simak pada video berikut. Untuk SPLTV ini penyelesaiannya sedikit berbeda dari SPLTV sebelumnya karena persamaan kedua dan ketiga memuat 2 variabel sedangkan persamaan pertama memuat 3 variabel.
Jadi kita perlu mengeliminasi salah satu dari variabel ini. Nah, seperti kita ambil persamaan 1 dan 2, kita bisa eliminasi variabel A atau P saja. Nah, mengingat persamaan ketiga tidak ada variabel A-nya, jadi sebaiknya kita ambil persamaan 1 dan 2, lalu kita eliminasi A-nya, hingga mendapatkan persamaan baru yang memuat J dan P, seperti itu. Nah, sebelum bisa kita eliminasi ini, maka kita harus samakan dulu koefisiennya ini. Maka didapatkan persamaan barunya seperti ini. Nah, hasil eliminasi persamaan 1 dan 2 didapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita ambil persamaan 3 dan 4. Kita eliminasi salah satu dari variabel ini. Sebagai contoh, langkah kedua, eliminasi J pada persamaan 3 dan 4. Nah, seperti biasanya, kita samakan dulu koefisiennya dengan cara persamaan ke-4 kita kalikan 3, persamaan ke-3 kita kalikan 4. Seperti itu. Maka didapatkan persamaan baru seperti ini. Barulah kita bisa eliminasi dengan cara mengurangkan persamaan ketiga dan 4. Maka didapatkan nilai P-nya sama dengan 13.000. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai P sama dengan 13.000, kita bisa mencari nilai A dan J-nya. Jadi kita substitusi nilai P ke persamaan 2. Maka didapatkan nilai P-nya nilai A-nya sama dengan 12.000. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, kita bisa gunakan juga nilai P ini untuk mencari nilai J. Jadi, substitusi nilai P ke persamaan 3. Maka didapat nilai J-nya sama dengan 10.000. Nah, itu dia nilai atau hasil dari setiap variabel. Jadi ada buah pir seharga 13.000, buah apel seharga 12.000, dan buah jeruk seharga 10.000. Nah, jadi tentunya buah yang paling murah adalah buah jeruk, sama seperti jawaban tadi. Nah, coba kalian selesaikan latihan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan.